Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22 sampai 24. Insyaallah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan adalah huruf hamzahnya atau huruf alifnya ini yang barusan kita baca A. Hurufnya berharokat fathah, dibaca A. Kenapa? Karena memang ini disebut sebagai hamzatul wasal yang memang kedudukannya dibaca A ketika berada di awal kalimat ataupun ketika awal pembacaan. Namun ketika kata alladzina ini ya yang barusan kita baca A di sini nih, ketika kata alladzina ini digabungkan dengan kata sebelumnya, maka huruf hamzahnya tidak berharokat. Contohnya la'allakum tattakunalladzi. Jadi yang awalnya A langsung tergantikan dengan harokatnya nun yang fathah, nyambungnya langsung ke lam. Huruf hamzahnya tidak berfungsi lagi. Nah, inilah yang disebut dengan hamzatul wasl. Jadi hamzah yang bersambung, hamzah yang bisa disambungkan. Kalau kita berhenti di tatakun ya, maka ini dibaca alladzina. Huruf hamzahnya atau huruf alifnya ini dibaca harokat fathah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Nah, kata firasya di sini yang barusan kita baca asalnya adalah firasyan ya, firasyan. Nah, tapi karena dalam tajwid ketika ada fathatain seperti ini kemudian diikuti dengan alif, maka ini dibacanya bukan firasyan lagi, dengan catatan memang berhenti ya. Nah, kalau kita berhenti menjadi firasya, jadi menjadi panjang dua harokat. Yang awalnya firasyan, kalau kita berhenti menjadi firasya. Nah, firasya dua harokat panjangnya. Namun ketika kita menggabungkan kata firasyan ini, tanwinnya ini digabungkan dengan huruf berikutnya, dilihat huruf berikutnya apa, yaitu huruf waw. Maka masukkan tanwin ini kepada huruf waw sehingga terbacanya firasyaw wassama. Nah, seperti itu. Jadi kalau berhenti firasya, kalau disambungkan ada hukum baru. Ya, jadi panjangnya berubah tergantikan dengan hukum baru, yaitu tanwin masuk kepada huruf waw disertai dengungan. Jangan lupa dengung. Firasyaw wassama. Nah, sama di sini 5 harokat. Wassama binaa. Nah, binaa di sini ini juga 5 harokat. Kemudian harokat dari hamzah ini sama dengan yang di sini. Firasyan binaan. Nah, mohon maaf ada keterangan yang salah barusan. Jadi bukan tentang diikuti alif, tapi karena memang ini tidak ada alifnya untuk khusus hamzah ini tetap, tapi pembacaannya sama dengan ini. Jadi firasyan dibaca firasya kalau berhenti. Ini juga sama, binaan juga dibaca binaa. Jadi yang awalnya fathatain kita baca panjang 2 harokat. Binaa itu dengan catatan berhenti. Kalau digabungkan maka panjang 2 harokatnya sudah tidak ada lagi. Berganti hukum, tanwin bertemu waw disertai dengungan. Sebagaimana yang ini, tanwin bertemu waw disertai dengungan. Bina'aw wa anzala minas sama. Di sini nun
sukun bertemu zai baru nih dibacanya dengan samar. Jadi ini baca dengan dengung, ini baca dengan samar. Wa anzala minas sama. Di sini yang perlu dijelaskan apa bedanya dengung sama samar. Kalau dengung itu di rongga hidung. Kalau samar itu berarti tidak dengung 100%. Ada unsur dengungnya tapi ya, tidak dibaca jelas juga. Kalau dibaca jelas wa anzala. Nah, wa anzala itu jelas. Kalau disamarkan wa anzala minas sama. Seperti itu. Baik, kita ulangi lagi. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih. Berhenti sebentar. Ini juga sama harokat bendera ya, 5 harokat. Kemudian ini ketentuannya juga sama. Kalau kita berhenti di ma'an menjadi ma'a hanya panjang 2 harokat. Kalau digabungkan maka dilihat huruf berikutnya apa. Ternyata huruf fa, maka kita membacanya dengan samar. Kalau yang ini dibaca dengan dengung, ini dibaca dengan samar. Ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Di sini bihi ya ada harokat kasroh berdiri seperti ini, maka ini panjangnya 2 harokat. Sama dengan yang 2 harokat sebelumnya ini ya. Ini firosha. Nah ini kan firoronya itu 2 harokat. Bihi juga sama. Bihi minas samarat. Minas samarati rizqan lakum. Nah di sini yang perlu dijelaskan adalah huruf qafnya tanwin ini atau fathatain bertemu dengan lam maka dimasukkan kepada huruf lam. Rizqan lakum, ketentuannya sama dengan yang tadi bina au wa anzala. Jadi dimasukkan kepada huruf au, kalau ini dimasukkan kepada huruf lam. Bedanya apa? Kalau yang ini disertai dengungan au. Nah, kalau di sini tidak ada dengungan qal lakum. Nah, seperti itu. Rizqan lakum. Nah, kita lanjutkan. Ada mim sukun bertemu fa, kalau kita baca sambung ini baca dengan jelas. Rizqan lakum fala. Nah, kum ya dengan fa ini dibaca dengan jelas. Kita praktek yang terpotong ya, lakum berhenti. Kita lanjut ke fala. Fala taj'alu lillahi dada. Yang perlu dijelaskan di sini ada jim sukun harus kita pantulkan. Taj'alu. Nah, perhatikan. Ini ada zai sukun, ada jim sukun. Ini agak sama salah gitu. Zai jim. Nah, cuman bedanya kalau yang ini tidak ada pantulan. Jadi kalau kita baca ini rizqo. Nah, kalau ini ada pantulannya. Taj'a. Taj seperti itu. Kalau ini riz. Jangan dibaca riza, gak ada itu, gak ada pantulan untuk huruf zai. Kalau huruf j memang wajib dipantulkan. Taj'alu lillahi andada. Dan sukun bertemu dal kita baca dengan sama. Ketentuannya yang sama dengan yang ini, dal yang sebelumnya tadi ya. Ada bina'a karena berhenti. Andada karena berhenti. Kalau digabungkan kepada kata berikutnya dilihat huruf apa yang ada di depan, ternyata huruf waw dimasukkan lagi dengan dengungan. Andada wa antum ta'lamun. Perhatikan di sini. Ini baca dengan dengung, nun sukun bertemu tak baca dengan samar, mim sukun bertemu tak baca dengan jelas. Jadi dengung, samar, jelas. Memang seperti itu baca Quran. Muter-muter di situ. Ini samar. Ini dan ini dengung. Nun ketemu tak samar. Ini dan ini jelas. Jadi anda wa antum ta'lamun wa in kuntum
raibim mimma nazzalna. Di sini ada nun sukun bertemu kaf, kita baca dengan samar. Nun sukun ketemu ta, baca dengan samar lagi. Wa in kuntum fi, mim sukun bertemu fa dengan jelas. Samar, samar, jelas. Wa in kuntum fi raibim mimma, tanwin bertemu mim ya, dimasukkan kepada mimnya sehingga terbacanya raibim disertai dengungan. Mim bertasdid juga dengungan. Jadi ini dengung, ini juga dengung. Fi raibim mimma nazzalna. Nanya dua harokat. Mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Di sini ada ba sukun, harus kita pantulkan. Abdina, jangan sekedar abdina, abdina, nggak ada pantulan itu salah. Harus dipantulkan. Abdina fa'tu bisurah. Dua harokat, kemudian bisurah ya, ha, dibaca ha ini barusan. Bisurah. Jadi huruf ta yang bulat seperti ini. Jadi ta itu kan ada dua ya. Ada huruf ta yang seperti ini terbuka, ada huruf ta yang bulat seperti ini. Kalau yang terbuka maka dibacanya huruf ta sebagaimana biasa, tapi kalau yang bulat seperti ini dan kita berhenti maka ini tergantikan kepada huruf ha cara bacanya. Contoh bisurah sehingga menjadi huruf ha. Kalau dengan catatan berhenti ya, kalau kita gabungkan baru kembali sebagai huruf ta. Contoh bisuratim mim mislih. Jadi tanwin bertemu mim ini dibaca dengan dengungan. Bisuratim mim mislih, ini juga dengung. Dengung, ini juga dengung. Bedanya kalau ini tanwin bertemu mim, kalau ini nun bertemu mim. Jadi sebenarnya sama-sama nun sukun atau tanwin. Ketika bertemu mim maka dimasukkannya tanwin kepada mim, kalau ini dimasukkannya nun kepada mim. Jadi sama-sama dimasukkan dan dibaca dengan dengungannya wajib. Mim mislih. Nah, mislih di sini huruf ha-nya harokat kasroh berdiri, harusnya kita panjangkan dua harokat. Tapi karena kita berhenti maka tidak terbaca harokatnya, hanya terbaca huruf ha-nya mislih seperti itu. Kalau kita melanjutkan baru harokatnya ha terbaca. Mim mislihi wada'u syuhada'akum. Wada'u sama dengan ba sukun, dal sukun harus dibaca dengan pantulan. Abdina, wada'u harus dipantulkan. Wada'u syuhada'akum, 5 harokat syuhada. Kemudian mim sukun bertemu mim ya, mim sukun bertemu mim sama, ini harus dibaca dengan dengungan. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Nun sukun bertemu dal dibaca dengan samar. Yang ini dengung, yang ini samar. Min dunillahi in kuntum shadiqin. Di sini ada in, kita bacanya in. Tapi dilihat huruf setelahnya apa? Ternyata huruf kaf, maka yang awalnya kita baca in, sekarang kita bacanya in. In itu dibaca dengan jelas. Tapi karena itu belum digabungkan kepada huruf berikutnya. Karena huruf berikutnya adalah huruf kaf, maka yang awalnya bacanya dengan jelas kita baca dengan samar. In kuntum shadiqin. Nah, seperti itu. Mim sukun, ya nun sukun ketemu ta ini sama juga samar. Mim sukun ketemu shad ini dibaca dengan jelas. Tum shadiqin, nah, seperti itu.
kuntum shodiqin. Sodnya 2 harokat, kinnya 6 harokat. Kita lanjutkan. Fa illam taf'alu, nun sukun bertemu lam, masukkan nun kepada lam tanpa dengungan. Fa illam. Nah, kalau sudah dimasukkan maka nunnya ini sudah tidak terbaca fa'in ya, karena sudah masuk kepada lam. Jadi fa'in itu tulisannya kalau enggak gabungkan lam. Karena kita akan menggabungkan dengan lam maka dibacanya fa'il, il. Fa illam taf'alu, mim sukun bertemu tak sama dengan sebelumnya mim sukun bertemu shad ya, dibaca dengan jelas. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Nah, ini yang unik. Ada sama ini taf'alu, ini taf'alu. Bedanya di sini, kalau yang di sini mim sukun bertemu tak, lam taf'alu dibaca dengan jelas lamnya. Kalau di sini lam taf'alu, nun sukun bertemu tak, kita baca dengan sama. Jadi sekali lagi, fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Nah, karena di sini nun sukun bertemu tak harus kita baca dengan samar. Wa lam taf'alu fattakun narallati. Di sini fattaku, di sini ya, perhatikan. Ini penting dijelaskan. Ada fa ya, ada alif. Fattaku. Jadi langsung ini kan kalau fa seakan-akan panjangnya 2 harokat karena ada fathah kemudian di setelahnya ada alif. Fa. Tapi karena ini satu kesatuan dengan ta dan memang ada tasydid di sini, maka kita bacanya pendek, tidak ada panjang. Fattaku. Nah, fattaku baru ini dibaca panjang 2 harokat dengan syarat tidak gabung dengan tasydidnya nun. Kalau gabung maka tidak ada panjang sama sekali, berganti kepada dengungannya nun. Jadi misalkan kita putus ya, fattaku 2 harokat. Kalau digabung fattakun narallati, ini 2 harokat nanya, allati tinya juga 2 harokat. Fattakun narallati waquduhan nas. Nah, ini juga waquduha, hanya ini kan 2 harokat. Waquduha 2 harokat. Dengan syarat apa? Berhenti di sini. Kalau digabungkan nanti ada hukum lain masalahnya. Apa hukumnya? Yaitu langsung dimasukkan kepada tasydid sehingga panjangnya dari ha ini hilang. Waquduhan nas, jadi berganti kepada dengung. Yang awalnya panjang berganti kepada dengung. Waquduha kalau putus. Waquduhan nas wal hijarah. Nah, wal hijarah di sini ada ta, kita bacanya wal hijarah karena berhenti. Jadi huruf ta-nya terbacanya ha dengan berhenti. Wal hijarah berhenti. Kalau ta-nya gabung dengan huruf berikutnya maka kembali sebagaimana huruf ta. Contoh, wal hijaratu uiddat. Nah, seperti itu. Jadi akan kembali sebuah huruf ta kalau digabungkan. Kalau tidak maka menjadi huruf ha. Kita putus saja di sini. Uiddat lil kafirin. Lil kafirin, untuk rinnya kita baca 6 harokat. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, sebagaimana biasa mari kita baca 1 kali. Pemirsa di rumah bisa mengikuti bacaan berikut sebagai pemantapan agar kita membaca dengan sesuai tajwid. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas
samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai tajwid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.